Oke. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Ibu Sumayanti. Sehat, Bu Sumayanti? Apakah Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Semangat. Insya Allah Bu. Ya. Boleh hari ini saya minta waktu Ibu sebentar. Boleh, 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 boleh. Terima kasih ya Bu ya sebelumnya. Di sini Bu, saya ingin mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah terkait bagaimana cara Ibu dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang kepala sekolah ya Bu ya. Ya, ya. Uh, kemudian saya ada sedikitlah beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Apa boleh Ibu? Ya, ya, boleh, boleh, boleh. Selagi bisa Ibu jawab ya. Oke, terima kasih ya Bu ya. Kita langsung masuk pertanyaannya ya, Bu ya. Boleh, 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 boleh. Di sini pertanyaan pertama saya, Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, mengidentifikasi ya. Kalau Iya, kita mengidentifikasi, tentu kita harus memahami dulu kan, apa itu dilema etika, kemudian apa itu bujukan moral gitu ya. Sehingga dengan iya, pemahaman terhadap definisi atau konsep dilema etika dan bujukan moral ini sudah kita pahami, maka kita bisa menentukan langkah-langkah ke depan seperti itu. Nah, yang Ibu lakukan dalam hal mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini. Nah, untuk menjawab ini, Ibu mesti memahami dulu bahwa paham dulu bahwa dilema itu sebuah kondisi di mana Ibu dihadapkan pada situasi Ibu sulit memutuskan pilihan karena kondisinya itu bisa jadi benar dengan benar ya, benar benar sama-sama benar gitu ya. Kemudian iya, iya. Ibu merasa bingung memilih atau memutuskan sehingga butuh langkah-langkah nantinya. Aduh, ini sulit nih memutuskannya nih. Ini benar nih, benar dia kita mengambil ini keputusannya benar, kita ngambil keputusan yang itu juga benar gitu. Nah, kalau bujukan moral ini jelas dia. Ini benar loh, ini salah. Dia benar karena apa? Karena ada regulasinya, ada ada hukum-hukum yang mengatur tentang itu gitu. Jadi kalau kita nggak sesuaikan langkah-langkah dengan regulasinya, dengan peraturan-peraturan yang mengikat, maka dia salah gitu ya. Jadi kalau bujukan moral itu kondisinya benar berlawanan dengan kondisi salah gitu. Seperti itu seperti itu Ibu cara Ibu mengidentifikasinya ya. Oh, Terus eh kalau apa namanya dilema etika ini dengan bujukan moral ini dalam mengidentifikasinya Ibu juga karena Ibu dari guru penggerak ya sudah berkecimpung lama di guru penggerak ini maka Ibu sudah sedikit memahami lah tentang empat paradigma dilema etika kemudian tiga prinsipnya kemudian sembilan langkah-langkah pengambilan keputusan seperti itu. Jadi ketika mengidentifikasi, Bu mengaitkan itu semua seperti itu. Gitu ya, Bu Umi ya. oh, sangat luar biasa ya, Bu ya. Berarti sebelum Ibu mengambil sebuah keputusan, Ibu sudah belajar dahulu bagaimana cara memahami situasi ya, Bu ya. Benar, benar. Menurut saya itu sangat luar biasa. Nah, ada lagi Bu ya. Pertanyaan berikutnya. Ya, nggak apa-apa, ditanya aja. Eh, Ya. s- Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Hmm. Oke. Nah, jika dihadapkan dengan kasus dilema etika ini,
langkah awal yang akan Ibu lakukan itu adalah menganalisis dulu kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Kemudian mencobalah menelaah ya, menelaah kasus tersebut dengan ya itu tadi kan ada langkah-langkah ya, langkah-langkah Iya, iya. 9 pengambilan keputusan di mana kita kan penting tuh mengikuti itu mengumpulkan fakta, menganalisisnya, kemudian mengumpulkan fakta-fakta di lapangan. Nanti sampai kita terakhir itu bisa mendapatkan kesimpulan gitu. Kesimpulan dari apa yang dikasuskan itu seperti itu. Hmm, sangat luar biasa juga Bu ya. Dari langkah awal menganalisis, kemudian Ibu mengambil dan mengumpulkan fakta-fakta sehingga Ibu bisa mendapatkan sebuah keputusan. Benar, Itu benar. sangat perjuangan yang Ya, besar untuk sudah. Ibu. Ya, Ya, kita lanjutkan lagi Bu ya. oke. Pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan Ibu? Ya. Eh, Kalau dihadapkan pada satu kasus seperti itu ya, dihadapkan pada satu Iya. kasus, apalagi ini kasusnya dilema etika ya. Kalau dilema etika ini biasanya apa namanya? Ibu mengaitkannya dengan sangat berhati-hati ya, sangat berhati-hati Ibu ya. Kasus ini Ibu analisa dulu secara mendalam, kemudian Ibu memikirkannya, Ibu kaji, kemudian Ibu kumpulkan informasi dari dari berbagai pihak sehingga Ibu mendapatkan data-data yang akurat seperti itu ya. Kemudian analisa yang Ibu lakukan yang pertama eh, apakah ada nilai-nilai kebenaran yang ada di dalamnya. Kemudian nilai-nilai apa yang bertentangan gitu. Kemudian yang kedua itu yang pertama tadi ya, ibu apa analisa dulu nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam kasus tersebut. Kemudian ibu analisa lagi nilai-nilai yang bertentangan tuh sebenarnya apa sih gitu. Kemudian yang kedua, eh, siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut gitu ya. Eh, Pihak-pihak mana Hmm. saja yang bisa dilibatkan dalam kasus tersebut sehingga eh, pihak yang terkait itu semuanya ibu libatkan gitu ya langkah-langkahnya. Kemudian yang ketiga itu setelah kita mengetahui siapa-siapa yang terlibat ya kita kumpulkan fakta-fakta ya. Apa kronologisnya gimana, apa kasusnya. Kemudian ada nggak regulasi atau hukum-hukum yang mengikat? Contoh nih ya, contoh kayak penggunaan dana bos gitu ya. Ada kasus umpamanya penggunaan dana bos. Jadi ini karena ini masalahnya masalah yang krusial, itu disandingkan dengan hukum yang mengikat gitu. Ada nggak regulasinya gitu? Ada nggak ada uji legalitasnya? Legal nggak kita gitu? Peraturannya seperti apa? Ketika kita menetapkan suatu peraturan, ada nggak dampaknya nanti terhadap kita yang merugikan atau terhadap orang lain yang merugikan gitu ya, contohnya ya. Kemudian dalam kasus itu ada nggak kepentingan ya? Kepentingan apa? Umpamanya ibu putuskan nih keputusan nih. Ada nggak kepentingan itu merugikan orang yang terlibat itu untuk jangka waktu yang panjang atau untuk masa depannya gitu ya? Selanjutnya ibu, karena ibu memahami paradigma dilema etika, tentu ibu berkaca ke sana ya. Ada di situ ada Hmm. kepentingan individu dengan kelompok, tentu ibu lebih menganalisis dulu kepentingan kelompok ini yang dirugikan banyak gitu ya. Kemudian nanti ada mungkin rasa kasihan di sana, kemudian ada apa namanya eh masa depan lah terkait juga dengan masa depan orang-orang yang diambil apa namanya yang kalau kita ambil keputusan itu umpamanya ya contoh ada guru yang tidak hadir nih di sekolah ketika dikasih peringatan dia apa namanya banyak alasan seperti itu ya. Jadi kalau seandainya kita Hmm. tidak meneliti lebih dalam, kita buat keputusan, tentu nanti keputusan itu berdampak untuk dia. Bukan hanya untuk dia, untuk keluarganya, untuk istrinya gitu ya, untuk masa depannya jangka panjang. Jadi ibu harus ini.
ya membongkar lagi lah, melihat lagi prinsip-prinsip itu ada apa berbasis rasa kasihan seperti itu ya. Kemudian berbasis jangka panjang untuk kebutuhan orang yang bersangkutan seperti itu. Jadi itu langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan sebelum keputusan itu Ibu keluarkan gitu untuk orang-orang yang bersangkutan. Karena ini mungkin kena skopnya sekolah mungkin gitu ya. Ibu Iya. nggak berhati-hati seperti itu. Berarti hati-hati itulah kunci ibu ya, Bu ya, dalam mengambil Benar-benar. sebuah keputusan. Ya, Berarti itulah yang sangat penting selain mempelajari materi-materinya. Kemudian berarti intinya hati-hati ya, Bu benar, ya. hati-hati ya. Banyak yang perlu Dari dipertimbangkan gitu. ya, dari apa yang Ibu ceritakan ini sangat luar biasa. Akan menjadi pembelajaran buat saya. Dan ada lagi Bu ya yang ingin saya Ya, tanyakan. nggak apa-apa. Boleh ya Bu ya? Nggak apa-apa. Ya. Ini yang yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etikanya? Yang paling efektif ya, hal-hal yang paling Ibu anggap efektif lah dalam Iya, pengambilan keputusan Ibu ya. Yang paling iya, iya, efektif dalam menentukan keputusan kalau Ibu, yang pertama eh, prioritas ini. Contoh nih, kalau ada antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok, yang maksudnya kedua ini, ibu lebih mengutamakan kepentingan orang banyak ya daripada maksudnya kalau dampak kerugiannya ya ibu yang pertama ibu lebih melihat efeknya itu ke kelompok dulu. Dengan dia berbuat seperti itu, dampaknya terhadap kelompok besar nggak? Kalau seandainya dia sangat besar berdampak fatal bagi kelompok, maka itu sangat efektif bagi ibu untuk membantu ibu dalam menentukan keputusan. Ah, oh ini merugikan orang banyak nih. Biasanya tidak terlalu banyak pertimbangan. Itu kan sangat efektif bagi ibu. Jadi dampak dari dia ini, perbuatannya ini, itu berpengaruh terhadap skala besar atau skala kecil. Nah, kalau skala besar itu semakin efektif keputusan ibu untuk menetapkan keputusan ya. Kemudian kebenaran ya, kebenaran dari kondisi yang dihadapi. Jadi kalau seandainya kondisi itu benar, eh, tadi udah sesuai dengan apa namanya berdasarkan kepentingan orang banyak terus alasan dia berbuat itu tidak benar jadi keputusan ibu kalau tindakannya tidak benar tentu keputusan yang harus ibu ambil itu benar ya. Nah itu sangat iya. efektif membantu ibu dalam memutuskan keputusan gitu ya. Kemudian sesuai nggak keputusan ibu itu dengan peraturannya didukung nggak dengan adanya undang-undang atau regulasi gitu ya. Kalau seandainya ada undang-undangnya, ada sanksi-sanksi dari yang tertulis dari pemerintah gitu, bahwa perbuatan dia itu salah gitu, maka itu semakin mengefektifkan keputusan ibu gitu. Jadi langkah-langkah ibu semakin efektif dalam mengambil keputusan gitu ya. Kemudian eh, yang paling efektif lagi, saya ibu ya, ibu menempat ini loh, menempatkan kalau seandainya ibu dalam posisi dia yang punya kasus, ya mungkin ibu kasus, ibu pinginnya orang bersikap seperti seperti apa ke ibu gitu. Umpamanya gini, ibu melakukan kesalahan, jarang hadir di kelas gitu. Nah, terhadap itu ibu memposisikan diri, andailah saya yang sering terlambat ke kelas itu, keputusan apa yang saya pinginkan dari orang lain terhadap saya gitu. Jadi itu ibu sangat apa intinya menempatkan diri ibu di posisi mereka gitu. Jadi itu membantu ibu gitu ya. Kalau seandainya ibu bersikap seperti ini ke dia itu, kalau saya di seperti itu orang bersikap kepada saya sakit nggak saya gitu. Jadi eh, seperti itu ibu memandangnya dari sudut pandang orang yang punya kasus tersebut seperti itu. Oh, dari cerita Ibu ini bisa saya tangkap, berarti Mm-mm. Ibu ini juga berpikir tidak akan merugikan untuk orang lain Ya, sejak benar. mengambil keputusan. Dan Ibu juga akan membalikkan pada diri sendiri jika itu saya yang melakukan. Itu sangat luar biasa, Bu ya. Sebagai Mm-mm. kepala sekolah,
tetap memperhatikan ininya guru-gurunya jika ingin Mm-mm. mengambil keputusan pasti dibalikkan dulu seandainya saya Ya, seperti itu ya iya, Bu ya. benar. Itu Kalau sangat seandainya, iya, benar seperti itu. iya. Mm. Memang luar biasa berarti ini kepala sekolah yang akan diidolakan oleh rekan-rekan guru yang lain nih Bu ya. Oh ya. Eh, nah, ini juga pelajaran buat saya, Bu ya. Kemudian Mm. kita lanjutkan lagi, Bu. Ada lagi yang ingin saya tahu dari Ibu nih. Mungkin banyak lagi, Bu ya. Ya. Yang berikutnya, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada setiap kasus-kasus mungkin dilema etikanya, Bu ya. Mm. Kalau yang menjadi tantangan ya, yang menjadi tantangan yang Iya, untuk ibu ya gitu. Eh, iya, iya. yang pertama untuk diri gitu. Ibu masih terkadang terbawa suasana gitu. Jika ada kasus gitu, eh, emosi ibu sering ini, sering dominan gitu. Itu tantangan loh. Ketika emosinya dominan, mengambil keputusan itu juga berbahaya gitu. Jadi emosi ibu sering mempengaruhi keputusan. Nah, itu tantangan sehingga ibu butuh waktu yang agak lama gitu. Jadi ketika ada kasus nih, ibu dihadapkan pada dilema etika atau bujukan moral ya atau jadi emosi ibu, Iya, oh ya kayak gitu ya. Kenapa seperti itu? Jadi ibu mau ini mendiamkan dulu, butuh waktu agak lama dulu gitu sehingga oh iya ya dikaji dulu dari mana-mana emosinya turun dulu gitu. Cuman ya itu ketika dihadapkan dengan masalah itu sering emosi itu mempengaruhi gitu keputusan sehingga memang yang ibu terapkan itu dalam diri ibu ketika mengambil keputusan ibu tidak mau langsung mengeluarkan keputusan gitu. Jadi tunggu dulu emosi diri stabil, dipelajari dulu gitu, dilibatkan dulu sumber-sumber yang lain untuk memberikan masukan-masukan dari orang-orang yang ibu percayai gitu. Sehingga dengan emosi yang sudah stabil, kemudian masukan dari pihak-pihak lain, kemudian bantuan dari 4 paradigma tadi, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan ini, ibu ya berhati-hati gitu ya. Cuman tantangannya itu ya, ya emosi lah. Kemudian tantangan lainnya itu adanya kedekatan hubungan gitu dengan orang yang bermasalah. Contoh nih, kita dengan guru kita nih ada emosi ya, keterikatan hati iya, gitu. Apalagi kalau dia itu loyal iya, gitu. Loyal ke kita gitu. Terus dia membackup kerja kita gitu. Apalagi komunikasinya bagus gitu. Interaksi iya, sama kita apa? Kepemimpinan tuh dia bersikap loyal ya, loyal gitu. iya, Ini biasanya mempengaruhi keputusan ibu gitu. Jadi, aduh, terkadang gimana ya harus memutuskan ini ke dianya gitu. Sementara dia selama ini ke saya udah ada rasa kasih sayang gitu, udah sayang ke dianya. Aduh, ketika dia berbuat salah, kalau sedikit abaikanlah gitu. Enggak lah gitu. Jadi kalau dia pun salah, ada pembelaan gitu, pembelaan dari ibu gitu, yang kadang nggak sesuai dengan 4 prinsip tadi, 4 paradigma tadi, 3 prinsip tadi, 9 langkah tadi itu kadang nggak sesuai gitu tuh tantangan tuh adanya kedekatan hubungan emosional dengan guru-guru kita itu mempengaruhi banget keputusan gitu jadi tapi itu tidak benar ya itu tantangan yang harus iya, iya, disikapi secara bijak gitu yang salah itu ya memang harus kita luruskan ya yang yang iya, iya, itu memang harus diapresiasi gitu tapi ya itu ketika yang salah itu mempunyai kedekatan emosional yang sangat dengan hati kita itu benar-benar mempengaruhi keputusan dan inilah tantangan bagi ibu gitu. Seperti itu ya tantangannya tuh seperti itu. iya. Hmm. Sangat luar biasa sehingga ibu bisa mengontrol emosi, kemudian bisa menempatkan hubungan bagaimana dengan hubungannya ya Bu ya. Iya benar. Memang luar biasa di Tantangannya dalam seperti itu ya. iya. Iya. Memang kalau hubungan ini memang juga sangat menjadi tantangan kita Hmm. ya Bu Nah, ya. itu dilema juga itu Bukan hanya tantangan tuh. iya, Kalau memang jadi seandainya nanti dilema kita kita. salah ngambil keputusan atau bukan salah ya. eh Iya. ya nanti orang lari ya yang loyal sama kita jadi Iya. aduh itu kan
sementara kita kan di sekolah itu butuh dukungan. Yang kalau ibu sih dalam Iya, sekolah itu betul. yang paling ibu jaga itu adalah ya orang yang mendukung ibu. Hubungan ya, Bu ya? Iya, hubungan. Tanpa hubungan yang baik Hmm, kita nggak akan mendapatkan dukungan yang penuh dari mereka kan. Seperti itu. Dan kita iya. pingin pun yang ibu harapkan tuh hubungan itu hubungan yang ikhlas gitu, yang benar-benar gitu, yang dari hati, yang bukan rekayasa seperti itulah gitu. Jadi memang kedekatan hubungan itu mempengaruhi lah dalam pengambilan keputusan. Itu tantangan bagi ibu ya. Seperti itu. Tapi alhamdulillah Ibu bisa mengatasinya ya, Bu ya. Alhamdulillah. Sehingga lihat, Alhamdulillah. jadi sehingga kepala sekolah yang selalu diidam-idamkan dengan gurunya. Saya juga banyak dengar. Nah, Ini benar-benar dengar dari rekan guru yang pernah saya ketemuin. Salah satunya tadi siang tuh Bu ya. Tadi pagi saya hmm, jumpa guru Ibu, Ibu hmm. Yosi namanya. Banyak tuh dia cerita. Oh, jangan sampailah nanti ibu kepala sekolah kami digantikan karena banyak ilmu yang kami dapatkan, kemudian royalnya dengan kami, seperti itu. Memang kenyataan Bu, saya tadi jumpa ya Bu Oh ya, iya. memang Oh iya, iya. Oh, kemana luar tadi? Ke Malai biasa. ya? Oh, oh. Iya, jadi ketemu tadi satu bot. Itu sangat luar biasa Bu ya. Kita lanjutkan lagi Bu ya. Iya, oke, oke, oke. Pertanyaan berikutnya. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema itu tadi? Hmm. Seseorang ya? Gimana tadi? Adakah seseorang Iya, yang membantu ibu ya dalam mengambil keputusan? iya. Oh iya. Mm-mm. Benar, itu selalu ada. Jadi keputusan itu kalau kita keluarkan dari diri sendiri tanpa melibatkan orang-orang yang punya kapasitas di situ, itu juga bermasalah gitu. Jadi ibu memang membutuhkan adanya orang lain di samping ibu. Jadi ketika ibu putuskan, ini keputusannya seperti ini, gimana ya? Jadi ketika ada masukan dari orang lain, kita akan tercerahkan dengan sendirinya. Karena ibu juga punya prinsip nggak bisa mengambil keputusan itu tanpa bantuan orang-orang yang memang mendukung kita gitu. Kemudian orang-orang yang memang terlibat dalam kasus itu dan dia mempunyai kemampuan ya, punya punya jiwa jiwa yang bagus gitu, tidak tidak memihak seperti itu. Itu ibu selalu apa namanya melibatkan orang-orang seperti itu gitu ya. Jadi memang harus untuk melibatkan orang-orang ini kita memang harus punya apa namanya jeda gitu, jeda waktu sehingga eh, solusi yang kita munculkan terhadap masalah-masalah itu memang bisa diramu dengan baik gitu, seperti itu ya Bu Mumi ya. Oh iya ya, luar biasa Bu ya. Berarti kita tidak harus selalu sendiri, Bu ya. Kadang-kadang Betul, kita betul. juga membutuhkan orang atau pendukung kita, Bu ya. Ya benar, harus Apalagi ada itu. keluarga ya, Bu ya. Ya betul. Keluarga sangat berpengaruh, Bu kan. Betul, betul. Nah, ada lagi nih, Bu ya. Masih masih ada lagi nih beberapa pertanyaan. Kita lanjut aja, Bu ya. Ya, silakan Bu Mumi. Ini terkait jadwal. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika tadi? Hmm, ya seperti yang Ibu bilang tadi, eh, waktunya memang harus ada jedanya gitu. Memang harus ada Mm-mm. jeda, paling tidak ya 3 hari atau 1 minggu lah. Kalau ibu ada keputusan itu, ibu nggak langsung itu. Ketika ada kasus, kita jeda dulu, kita biarkan dulu beberapa hari ya, tiga hari lah itu normalnya kalau bagi ibu ya. Agar apa? Agar ya seperti yang Iya, ibu bilang tadi, eh, emosinya tidak terpengaruh dulu ya, emosinya stabil dulu, emosi baik emosi ibu maupun emosi orang yang bersangkutan, dia bisa ini apa namanya? Bisa introspeksi diri dulu gitu ya. Dan ibu pun emosi ibu juga tidak berpengaruh di situ.
Nah, kemudian jeda waktu ini, jadwal-jadwal ini dibutuhkan juga bagi ibu butuhkan juga ya untuk mencari data, mencari fakta, mengumpulkan informasi dulu, kemudian mengumpulkan apa namanya aturan-aturan yang mengikat, regulasi yang mengikat ya. Nah, untuk sampai pada 9 langkah itu kita memang nggak harus begitu ada masalah ya kamu harus seperti ini nggak seperti itu ya. Kita tengok dulu, analisis dulu apa masalahnya, kita kumpulkan fakta-faktanya, siapa yang terlibat di sana, apa dampak dari keputusan yang akan kita kaji dulu semua. Dan untuk mengkaji langkah-langkah itu kita butuh waktu. Jadi memang terjadwal Ibu ya, ada jadwalnya Ibu lakukan seperti itu. Berarti waktu itu juga mempengaruhi kita, Bu, ya, untuk Nah, itu mengambil sebuah nah, keputusan. benar Biar benar. keputusan kita itu lebih mantap, istilahnya tidak merugikan orang lain, Bu, Iya, ya. itu Ah, memang ini harus seperti itu. suatu, Mm-mm. ya, ini juga sebuah pelajaran untuk kita semua, termasuk untuk saya, Bu, ya. Jadi jika ingin mengambil keputusan, jedalah sebentar, seperti itu Ya, ya, Bu. betul. Oke, luar biasa Ibu. Ini sudah mantap kayaknya kepala sekolah yang luar biasa. Oh, bisa aja, Uy. eh Mm-mm. karena ini memang benar-benar dari cerita Ibu itu menjadi sebuah motivasi buat saya ke depannya. Ya, ya. Masih ada satu lagi Bu ya, masih bisa ya Bu Ya, ya. boleh. Mm-mm. Oke. Yang satunya lagi ini yang terakhir lah Bu ya. Pertanyaannya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tadi? Ya. Ini bagi Ibu ya, pengalaman yang Iya, Ibu ambil dan berusaha Ibu yakinkan dalam diri Ibu untuk menerapkannya bahwa dalam mengambil keputusan itu memang kita tidak apa namanya hati-hati dengan emosi kita. Jadi pengambilan keputusan itu jangan sampai kita mengambil keputusan itu dalam kondisi emosi. Jadi jangan sampai emosi kita terlibat di situ ya. Emosi maksudnya emosi dalam tanda petik ya, emosi-emosi negatif seperti iya, itu. Kemudian dalam pengambilan keputusan karena memang Ibu sudah mempelajari ya. Jadi Ibu juga sangat memahami gitu, apa namanya? Sudah memahami, mempraktekkannya, akhirnya ya seperti ini, Ibu menemukan solusi-solusinya terkait dengan yaitu tadi eh, 4 paradigma itu ya, ada individu lawan kelompok, ada kesetiaan lawan apa tuh, kasih sayang ya. Ada jangka pendek, jangka panjangnya itu selalu Ibu perhatikan. Ini ada masalah nih, jangka panjangnya gimana sih? Apa dampaknya nih gitu. Kemudian ini merugikan gimana nih? Kalau kelompok yang dirugikannya gimana? Terus bagaimana mensinkronkannya dengan individu itu agar tidak berdampak juga seperti itu. Kemudian ya itu tadi prinsip-prinsipnya harus Ibu ikutkan. Kemudian 9 langkah itu dan yang paling penting yang Ibu lakukan juga eh, Ibu selalu berpijak pada regulasi yang ada. Apakah itu apa namanya peraturan-peraturannya, uji uji regulasinya, ya hukumnya ada nggak gitu, peraturan-peraturan yang mengikat. Eh, jadi seperti itu ya pengalaman yang ibu lakukan itu jangan sampai melibatkan emosi. Ikuti langkah-langkah ilmu sesuai dengan ilmu yang sudah ibu pelajari. Kemudian sabar ya, sabar. Kemudian melibatkan orang lain untuk memberikan informasi yang positif gitu, bukan bukan informasi yang apa namanya kita dengar informasi dari orang lain terus kita ikut gitu tanpa menyelidiki lebih detail lagi apa maksud itu gitu. Jadi yaitu pengalaman yang ibu ambil dari kasus-kasus yang sudah ada itu ibu memang menerapkan itu semua, emosi ibu stabilkan dan memang jeli dalam menangkap informasi seperti itu. Dan yang paling penting ya dalam pengambilan keputusan itu tidak merugikan orang lain selagi dia masih bisa dibina, kita bina, selagi dia masih mau kembali ke jalan yang benar seperti itu kita kita coba terima gitu sehingga memang dia tidak
tidak dirugikan dan bisa tetap menyongsong masa depannya dengan lebih baik lah. Seperti itu Bu ya. Amin, alhamdulillah. Memang luar biasa. Intinya berarti Ibu selama ini memang rajin belajar. Kemudian apa yang Ibu pelajari, Ibu terapkan ya, Bu Ya, ya. ya harus Memang seperti luar itu gitu. biasa. Ya. Berarti tidak luput dari belajar, belajar, Ya, belajar walaupun seorang kepala sekolah, Bu ya. ya kita semua Memang harus belajar belajar ya. luar biasa. Dari pengalaman Iya. juga kita belajar ya seperti itu. Mm. Dari cerita-cerita Ibu tadi memang memotivasi saya sebagai seorang calon guru penggerak sekarang, Bu ya. Ya, Mungkin ya. ini akan saya terapkan pada diri saya terutama pada murid-murid saya dan rekan-rekan sejawat jika membuat sebuah keputusan. Banyak yang bisa saya ambil dari cerita Ibu tadi, memang luar biasa, Bu ya. Saya mudah-mudahan Ibu menjadi kepala sekolah yang selalu diidolakan oleh rekan Amin, ya guru-guru yang amin. lain ya. Dengan cara-cara Ibu mengambil sebuah keputusan kemudian berpihak pada mereka itu sangat luar biasa. Dan Ya, inilah yang akan menjadi motivasi saya untuk kedepannya. Uh, Ternyata sudah sampai sesi terakhir kita, Bu ya. ya, Saya sangat-sangat berterima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk bercerita, berbagi pengalaman dalam mengambil keputusan. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat-sehat selalu dan selalu menjadi amin, idola bagi amin, rekan-rekan guru yang lain. Amin, luar biasa. amin. Uh, saya terlebih terkurang, Bu, saya mohon maaf. Kemudian mungkin ada sedikit yang kekurangan atau kelebihan saya di dalam mewawancarai Ibu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, Mungkin sampai di sini saja, Bu ya. Nanti ya, lain ya. kali kalau ada waktu, saya akan menemui Ibu untuk berbagi lain walaupun bukan dalam sesi ini, Bu ya. Oke, ya, baik, baik. Terbuka Ya. selalu. Uh, Ya, Terima kasih banyak, Bu. ya. Saya akhiri, Bu ya, dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.